Dia satu jalan segini. Iya betul. Jadi di sini dia sempat mengatakan sama saya, dulunya itu tempat kumpul, bisa kita bilang petinggi-petingginya. Jadi mereka berkumpul di sini dan memantau bangunan yang ada di sana sambil memantau. Tapi kalau ada suara-suara seperti ini, itu berarti apa ya? Mereka mau menunjukkan eksistensinya kalau mereka... Kita samperin. Sini kayak komunikasi ya, sini lebih dalam ya. Sini. Ya. Dia bilang sama kita, kamu kenapa ngebahas tempat yang ada di atas itu katanya. Jadi bangunan yang tadi sempat kita bilang tempat Penyimpanan kepala ya, persembahan kepala sapi atau kepala kambing itu satu line sama ini. Jadi ini bangunan. Iya. Satu garis Ya, lurus, ini betul. bangunan. Betul. Dia satu jalan segini. Iya betul. Jadi di sini dia sempat mengatakan sama saya, dulunya itu tempat kumpul, bisa kita bilang petinggi-petingginya. Jadi mereka berkumpul di sini dan memantau bangunan yang ada di sana sambil memantau. Ada suara dilempar. Ya, Kayak ada lemparan gitu ya? kerikil. memantau bangunan yang ada di sana. Kenapa ada pos yang di sebelah sini? Ini Yang pos tadi di depan? untuk penjaga. Pos penjaga, jadi tidak bisa siapapun bisa masuk ke bangunan yang lagi kita duduki ini. Nah, Penjaganya dalam bentuk roh juga atau... dulunya itu penjaga yang dia hanya bukan penjaga goib, tapi penjaga manusia sebelumnya Nah, untuk ritual, tapi mungkin sekarang diisi dengan makhluk-makhluk. Oh ya, tadi kan bilang di sini tuh menumbalkan atau memberikan persembahan berupa hewan. Tapi dengan kasus perempuan yang meninggal yang 27 tahun tadi dalam keadaan hamil 5 bulan itu menjadi persembahan juga atau kebetulan kasus itu? Bahkan sebenarnya Tasya, bukan cuma dia. Jadi gini, hewan itu merupakan simbolis. Ketika katakanlah aku adalah orang yang menganut ilmu tersebut, maka aku akan menjanjikan bahwa aku memberikan 3 nyawa sekaligus. Nah, 3 nyawa itu akan aku gambarkan dan aku kirimkan kepala hewan, ditaruh di ruangan yang tadi sempat kita explore. Lalu akan aku berikan atau aku dapat gambaran seperti mungkin kamu harus memberikan minuman kepada orang yang kamu tuju untuk menjadi korbannya. Atau mungkin Makanya kamu berbusa ya, ya. kamu harus menawarkan secara jelas. Kamu akan mendapatkan uang sebesar ini asal kamu sengaja mencelakai pasangan kamu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menjadi tumbal itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menau tentang perihal ini. Jadi dia tidak tahu sama sekali, dia tidak terlibat, tapi dia adalah orang luar yang menjadi korban, ya, yang memang sudah menjadi pantauan dari makhluk-makhluk yang dari tadi kita temuin. Sebenarnya ini adalah ruangan yang tidak sembarang orang untuk datang. Dengar nggak? Ada langkah kaki, ada seperti seretan kaki dari belakang gerak, dan mungkin kayaknya sih Kananda emang benar mereka sudah kepalang kita bongkar secara jelas bahwa sebenarnya tempat luas ini bukan tempat pesugihan, Tasya. Melainkan ini memang penyalahgunaan satu ajaran. Iya. Aku pengen nanya juga, mungkin karena dari tadi Fris ataupun Kak Den sempat menemukan berbagai wujud. Tapi kan kalau kalian ini memang memiliki kemampuan spesial atau khusus yang sensitivitasnya tuh tinggi. Tapi mereka tuh sering gak sih menunjukkan diri untuk orang-orang biasa gitu, seperti Tasya dan teman-teman yang lain? Ya, jadi gini. Apa kayak? Jadi belum lama ini sempat ada kejadian. Ada mungkin yang penghuni tempat ini, penghuni Saat bangunan ini ya? saat ini,
dia sempat dikasih, lu mau uang nggak? Kalau mau uang gue minta itu. Terakhir gue ingat yang di kesurupan itu mereka tawar tukaran gue sama duit. Jadi mereka bilang sama dia kan, mereka mau ambil gue. Terus nanti mereka kasih dia duit sama emas yang banyak. Tapi kita kan udah menjelajah ke berbagai ruangan yang ada di rumah ini, bahkan sampai ke ruangan yang terpisah dari rumah ini sendiri. Aura mana yang paling dirasa kuat keberadaan makhluk-makhluk itu sendiri? Kalau untuk yang paling kuat di sini. Di sini. Iya. Karena memang dari bangunannya juga udah beda. Betul. Kalau rumah tadi modern, ini dari pintu depannya aja udah Sangat beda ya Iya. dengan aksen. Dan menurutku ini juga ada banyak aksara yang tertanam. Ya, Karena kalau tadi sempat ditemuin sama Kananda, aku yakin ada ikatannya atau ada korelasinya terhadap bangunan ini. Dan aku setuju juga sama Kananda bahwa tempat yang ini. paling kuat menurutku adalah di ini. sini. Karena emang selain masih ke sana, satu jalan sama bangunan yang bisa kita bilang untuk persembahannya kepala-kepala itu. Berarti pemirsa, selesai sudah rasanya kita penelusuran di rumah ini yang terkenal dengan mitos rumah pesugihan di daerah Tapos. Dan ternyata memang benar adanya ikatan antara manusia dengan makhluk gaib. Namun ini lebih ke bukan pesugihan, melainkan ajaran sesat mungkin ya. Antara penukaran sesuatu yang kita minta, entah itu uang atau apapun itu, dengan memakan tumbal atau korban. Baik itu hewan ataupun manusia. Kalau dari Kak Den dan juga Fris, mungkin ada tempat? Atau ada yang ingin disampaikan juga boleh? Sih kalau disampaikan sama kayak kamu. Sama kayak kamu, mungkin Kalau visi juga. ya sama sih, cuma kalau untuk tempat uji berani, sepertinya memang karena ini mereka masih pada aktif ya, kayaknya kita cari lokasi yang lebih memadai dan memungkinkan untuk menunjukkan eksistensinya mereka. Yuk. Yuk, boleh. Bukan ini tadi tempatnya kita udah sempet kunjungi ya sebelum kita keluar? Betul. Tapi kalau yang saya lihat sama visi dia juga ini cocok ya gede ya. Betul. Karena Kenapa? mungkin banyaknya pintu di sini yang bisa menjadi jembatan untuk makhluk astral juga hadir ya, betul. menunjukkan keberadaan ini. Oke, kalau tadi Kak Den sama Frisly bilang ini lokasi yang menjembatani karena ada banyak pintu, langsung aja kali ya kita jemput Siap. sahabat uji berani untuk kesini. Yuk. Yuk. Belok ke kiri. Maju sedikit lagi. Ya, stop. Oke. Indah, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tasya mau tanya lagi sama Indah untuk yang terakhir. Indah berani? Berani. Berani? Di depan Indah, tepatnya di samping kanan Indah ada sebuah lilin. Pastikan lilin itu jangan sampai mati. Sudah siap? Tim boleh tolong matikan lampu? Indah, ditinggal ya. Pemirsa, jadi sekarang Indah, sahabat uji berani kita kali ini, sudah membuka penutup matanya dan siap melakukan uji berani. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Ya Allah. Oh. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah, la ilaha illallah. Allah Akbar. Allah. Kalau sekarang mungkin dari penglihatan Kak Den atau Frisly, sudah ada makhluk-makhluk belum di dalam ruangan ini sendiri? Dari belakang, Di belakang sini? betul dari arah sana ya. Sosok seperti apa? Sosok laki-laki yang
bisa kita bilang awal-awal kita temui itu hitam. Hitam besar dengan tangan dan kaki yang kecil Iya. tadi itu ya. Jadi dia sudah hadir di sini. Ya, di belakang itu. Dan di tangga itu ada sosok wanita. Di tangga ini ada sosok wanita. Ya. Itu apa di belakang? Itu apa di belakang? Dia udah mulai ngerasa ada sesuatu di daerah belakang. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Aku mendengar suara orang jalan. Suara orang jalan dia bilang. Dia mendengar suara orang jalan. Dia lagi cari-cari arah suaranya mungkin. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Suara apa itu? Suara Kedengeran suara ya? Ini aku denger loh. Allah. Dia juga lihat-lihat terus ke arah belakang. Kayaknya suaranya dari atas ya? Iya. Atau malah dari ruangan depan ya sebenarnya? Dia juga udah mulai tuh lihat Tuh ke kan, arah atas lihat dan ke ke arah depan. depan kan? Mah, Dia lihat-lihat ke depan. Tapi kalau ada suara-suara seperti ini, itu berarti apa ya? Mereka mau menunjukkan eksistensinya kalau mereka... Kita samperin, kita samperin. Ayo, 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 ayo. Indah, 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 Indah. Bentar. Kenapa? Ayo, pelan-pelan ya. Bangun sebentar. Aduh, hey. Indah, sebelumnya kamu sampai nangis gitu lagi. Kamu Aman? boleh tahu nggak apa yang kamu rasain? tahu ada suara di atas terus dia jalan terus ada yang ngelempar gitu, suara ngelempar. Tapi kamu ngeliat benda malah nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada benda, tapi kamu mendengarkan suara-suara seperti langkah, ada yang ngelempar. Dari arah mana? Atas? Atas, depan. Atas dan depan. Tadi sempat kita bahas jelas ya. Tapi kamu sempat melihat nggak? Selain mendengar, mungkin ada yang kamu lihat di sini? Tidak melihat ya, tapi kamu mendengar ada sesuatu di sini ya. Arah depan dan juga arah atas. Mungkin ada yang mau sampaikan dari Kak Den atau Kita bawa Ida ke tempat yang lebih aman mungkin ya? biar Kita ke depan ya. Kita bersih juga. Sekalian ambil minum juga ya. Yuk. Hati-hati. Pemirsa, berakhir sudah penelusuran kami malam hari ini. Yang pasti rumah ini memiliki banyak sekali cerita yang mistis dan pastinya tidak bisa untuk disepelekan. Tadi juga peserta uji berani kita sempat melakukan uji berani di dalam dan mendapatkan banyak sekali gangguan ya. Dan saksikan terus pastinya penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, dan pastinya mencekam dan membuat Anda deg-degan hanya di GTV.